Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyai Maya Serang Banten. Guys, ini penting banget sebelum Nyai. Jadi jam berapa sekarang? Bentar ya. Jam 2.25 waktu Serang Banten. Jam 2.25 dini hari. Itu hampir setengah 3 pagi. Jadi mumpung Nyai dapat ilafat Allah gitu, jadi ini penting banget bagi kalian semua apapun agamamu. Jadi penting untuk kehidupan lah gitu. Ini tentang sedekah ajaib. Sebelumnya sih jelasin gitu kan apa intinya. Jangan lupa like, komen, subscribe, sharingnya ya. Dan terima kasih banyak dan berkelimpahan untuk kalian yang udah subscribe, udah nonton, udah sharing. Terima kasih berkelimpahan agar kalian makin makmur, makin jaya. Apa yang kalian batinin bisa terkabul oleh Allah Tuhan, dan semua bisa mendapatkan keajaiban sepertinya ya. Amin. Dimanapun kalian berada ya guys. Jadi Nyai membahas tentang sedekah ajaib gitu kan. Apa sih sedekah yang ajaib itu gitu? Menurut pandangan Nyai gitu. Jadi ini menurut pengalaman dari Nyai dan orang-orang ya. Jadi itu Nyai rangkum di sini gitu. Jadi sedekah yang ajaib itu terdiri dari sedekah ajaib itu sedekah yang syarat makna, yaitu satu, adanya di situ sedekah ajaib itu pengikhlasan yang banget dari hati kita banget, dari diri kita. Kemudian keajaiban yang benar-benar ajaib pakai banget gitu kan. Kemudian ketiga, penuh dengan air mata terharu, bahagia. Kemudian 4, menolong sesama, siapapun itu, baik hewan, manusia gitu ya. Jadi siapapun itu. Jadi gini loh, sering banget kadangnya itu nggak tahu sih ya, kadangnya itu dapat ilafat dari Allah Tuhan gitu. Misalnya gini, kadang tiba-tiba tuh Nyai itu tiba-tiba minta sesuatu gitu ke orang gitu. Itu biasanya Nyai juga nggak tahu, Nyai juga nggak paham diri Nyai gitu. Biasanya orang itu mau dikasih Allah Tuhan itu sesuatu hal yang berlimpah banget. Ya pokoknya apa aja, bisa naik jabatan, bisa jadi punya dede bayi, anak lagi, bisa mau ditambahin rezeki uangnya makin kenceng, dan segala macam hal pokoknya yang bagus-bagus gitu. Cuman ya, ini Nyai bukan nyindir siapa-siapa ya. Cuman terkadang orang itu tidak ngerti gitu. Jadi kadang Nyai itu misalnya kadang suka nyeleneh gitu, kadang minta kadang gini, minta ini dong kayak gitu ya. Tapi Nyai sih biasanya yang simpel-simpel aja gitu. Misalnya minta saja Nescafe umpama gitu kan. Sajinya kalau ngebersihin santet kan Nescafe gitu. Nescafe latte tuh kaleng. Kadang minta dibeliin apa kayak gitu kan. Atau kalau enggak misalnya umpama nih pada speak doang gitu. Kadang minta gitu. Kadang boleh minta jajan kayak gitu. Tapi itu jarang-jarang sih. Biasanya kalau Nyai seperti itu orang mau didapetin apa, rezeki yang gede banget di depan dia itu nih. Umpama nih Nyai ada di tengahnya, nah ini nih rezekinya gede banget nih. Nah ini orang itu, nah ini Nyai. Nah enggak, ini orang itu, ini rezeki gedenya. Nah Nyai itu di tengah-tengahnya. Nyai bilang gini, boleh pinjem uang, atau kalau enggak boleh minta untuk jajan umpama gitu. Nyai di tengah-tengah nih. Kata orangnya nggak ada, maaf ya untuk umpama gitu. Itu tahu nggak guys, rezekinya mundur. Kalau nggak jadi datang mendekat ke dia, atau kalau nggak taunya ada apa gitu. Tapi nggak tahu Nyai juga. Kadang Nyai itu meminta suatu hal itu biasanya ya untuk keajaiban lah gitu. Karena kan Nyai orangnya apa adanya. Bukan berarti orangnya sok gimana, enggak, Nyai itu apa adanya. Jadi biasanya orang apa adanya aja itu ajaib gitu.
Wallahu alam ajaibnya apa, setiap orang beda-beda. Jadi jadi gini, sedekah yang ajaib ya kan, ini Nyai rangkum loh ya, tadinya tuh Nyai baru dapet itu. Jadi dari pengalaman Nyai sadur, Nyai catat, terus pengalaman orang juga nih. Ini di sini gini, sedekah yang ajaib itu dikasihin ke satu nih, nanti Nyai tulis di deskripsi ya. Satu itu kepada orang yang tidak pernah kita kasih. Misalnya gini, umpama orang siapapun itu kita nggak kenal atau apa, tapi kok kayaknya kita berdetek ngasih gitu. Umpama nih kita biasa ngasih 10.000, kasih jebret 50.000 tuh 100.000, udah gitu kalian lipet gitu. Biasanya dilipet gitu, dilipet kecil, terus Nyai salim tangannya sambil nangis terharu gitu. Nyai begini, berarti kan dengan pengikhlasan nanti, misalnya tolong bantuin doa ya, barokah ya, ini barokah. Itu siapapun itu, mau badannya keringet atau gimana, atau dia degil atau bener, Nyai gini, Nyai cium tangannya, Nyai peluk, bantu doa ya, Nyai gituin kan ya, sambil terharu. Jadinya itu bukan sedih gitu, Nyai itu sering itu nangis itu terharu, nggak tahu Nyai kenapa. Kalau kayak Nyai meratap gitu nggak ada, bener. Boleh tanya mama masih ada. Dan anak-anaknya itu kebanyakan nangis itu satu, dapat energi baru, dapat ilmu yang ribuan banyaknya, kemudian dapat sesuatu lagi yang apa gitu. Nyai sambil menangis terharu gitu. Itu satu, kalian kasih 50 apa 100 jebret, pokoknya kalian ambil di dompet kalian segini, pokoknya yang gedenya, kalian cium tangannya, terus peluk, bener-bener peluk, tolong bantu doa ya, kayak gitu. Itu banget ajaib bang. Umpama kalian kasih 50.000 itu nggak hitungan hari, itu ada aja deh. Coba kalian ikutin. Kemudian yang itu yang pertama, kemudian kedua, busyu itu ibu menyusui gitu. Nah itu doanya makjleb banget. Kalian kasih, bilang aja gini, ini untuk dede ya, namanya siapa mama gitu kan, ini untuk beli susu ya, sama untuk beli cemilan ya. Walaupun misalnya yang makan kan pasti ibunya, nah anak itu kan dede bayinya itu kan dapetin dari yang ibu busyu itu, ibu menyusui itu ajaib banget, berkahnya berlimpah. Itu doanya benar-benar didengar Allah Tuhan banget. Itu kedua yang seringnya ya alamin. Kemudian ketiga, bumil, ibu hamil. Jadi kadang seringnya kayak gini nih, misalnya ada yang hamil entah siapapun gitu ya, kayak seneng aja, kayak wah ini nih ladang rezekian gitu kan, nanti langsungnya gini nih untuk maam ya, terus barakallah ya, kayak gitu. Barakallah itu artinya ini rezeki dari Allah Tuhan, kayak gitu. Nih Nyai kasih, untuk apa? Untuk maam. Ingat bilang untuk maam. Jadi ya untuk dia maam itu berlimpah banget itu ininya. Pokoknya bilang barakallah kalau gitu kan Nyai biasanya gitu ya. Yang ibu-ibu hamil. Kemudian keempat, orang yang mau minjem uang ke kita. Ingat tuh. Jadi gini, kalau tadinya pasti kita kan kalau misalnya ada orang mau minjem pasti ngeluh kan, minjem bayar gitu kan. Tapi setelah Nyai pelajarin baik-baik kehidupan, kalau ada orang minjem jangan langsung diceletokin begitu guys, itu menghambat rezeki kita, bener apes. Jadi umpama nih minjemnya 500, kita umpama belum ada, atau kalau enggak kita ada simpanan tapi kitanya belum dapat kerjaan, umpama belum dapat uang, kita bilang begini, ya doain ya aku dapet ya banyak hari ini, nanti aku bagi deh, tapi jangan bilang nominalnya, nanti aku bagi, nggak usah minjem. Nah nanti kan dia mengamini, dengan dia mengamini itu dia nggak kecewa dong ya kan, oh berarti dia masih ada harapan gitu kan, satu masih ada harapan, dan dua dia tidak kecewa, oh ya amin kayak gitu kan. Jadi pasti ada tuh waktu gitu. Nah dengan aminnya orang yang mau minjem uang itu manjur banget guys,
narik rezeki kita itu manjat banget banget, pakai banget gitu. Ini sering tuh berarti. Nah jadi tapi ingat, ketika kalian dapat, ya kalian harus nepatin janji kalian dong, ngasih gitu. Ya misalnya umpama nih dia minjemnya 500, terus totalnya kita dapatnya 300 gitu umpama ya, atau kalau nggak lebih banyak, ya kalian harus ngasih lah. Nih bilang aja nggak usah pinjem kayak gitu. Kalau misalnya kalian dapatnya di bawah dari 500 umpama 300, ya kalian kasih 100 nih atau 200, nggak usah dibalikin kayak gitu. Karena kan kita dapat kita narikin rezekinya itu kan karena aminan dia gitu kan ya. Kita kan walau alam, kita tuh nggak tahu doa siapa yang ajaibnya juga sering minta minta tolong bantu doa ya, bantu doa kayak gitu. Namanya kita kan belum tentu doa kita tuh manjur gitu pada detik itu gitu kan. Kita juga butuh doa orang lain gitu. Kemudian kelima begini, umpama kita mau sedekah ya, tapi kita bisa belum ada, kita batin gini, ya Allah Tuhan, aku mau ngasih, hamba mau ngasih si Fulan ya Allah Tuhan, kayak gitu. Umpama si A gitu ya, tolong ya Allah Tuhan, kasih kebelimpahan uang yang banyak, hamba mau ngasih si Anu gitu, si A gitu. Itu wajib juga itu. Jadi ingat, tapi ketika udah bener-bener kalian dapet gitu, yang umpama pada hari itu, totalnya kalian dapet atau beberapa hari itu, apa yang kalian doain itu ngebatinin pengen ngasih sedekah ke si A, kalian ituin dong, kalian laksanakan. Karena kan kalian ngebatinnya untuk minta uang ke Allah Tuhan itu kan untuk sedekah si Anu gitu. Dan itu biasanya kita umpama kita gini, niatan mau ngasih si A 100 gitu, itu dapatnya lebih dari itu guys, benar. Itu padahal kita baru ngebatin doang loh, baru niatan. Kita niatan aja itu majel banget itu ininya, niatan mau sedekah ke orang itu atau ke siapapun gitu, itu manjel banget. Jadi kita awali dulu, kita dahulukan dulu niatan pengen ngasih si Anu atau si apa, atau masjid atau apa gitu, atau apa. Jadi tempat ibadah itu manjel banget, diniatin dulu sebelum kita dapet. Itu gini, mustajab sebelum kita sedekah gitu. Kemudian ini sedekah ke pembersih WC, ke pembersih toilet. Dan karena kenapa? Pokoknya kasih kayaknya lebih gede. Yang itu tadi berhubungan juga dengan yang nomor 1 ya. Jadi sedekah yang kitanya tuh biasanya 10 atau 5.000, kita sedekah jepret 50 pas 100 nih. Kalian kasih ke sedekah pembersih WC, kemudian kalian cium tangan, atau kalau enggak kalian kasih aja barakallah dengan nama Tuhan, pama kayak gitu. Jadi maksudnya itu itu dia kan takjub tuh. Nah dengan takjubnya dia itu sedekah pembersih WC itu ajaib banget, majleb banget itu hasilnya, ngalirin rezekinya banget, rezeki uang ke kitanya tuh mantap banget, baik rezeki uang dan segala macam hal kayak gitu. Itu kenapa kasih sedekah pembersih WC, karena itu kan dia bersihin najis ya, bersihin najis orang banyak, ya pup ya pipis, itu bener-bener dengan dianya bersihin. Kita aja kadang nggak tegel, jijik gitu kan. Itu bener-bener itu apa namanya, bener-bener patut kita junjung banget gitu kan. Terutama di yang pasar-pasar yang kayak becek-becek itu, wis manjleb ya, 50 apa 100 pokoknya jebret atau berapa kayak kalian mau ngasih, bener-bener nekat apa sejuta atau berapa judulnya itu, coba deh kalian rasain sendiri, itu ajaib banget gitu. Kemudian 7, ke anak-anak kecil kayak yang kita temuin, kita kasih deh jajanan, apa permen atau apa, jajanan cemilan nih, walaupun kita nggak kenal, nih ya itu kan dia riang hore gitu. Nah dengan horenya mereka kan belum balik ya, jadi masih suci. Nah itu kalau orangnya masih suci itu banget, waduh ajaib banget, mustajab banget doanya. Jadi coba deh kalian coba lakuin sendiri, nanti kalian rasain ajaibnya apa. Kemudian orang yang pernah juga, orang yang kita lirik, kayak misalnya gini,
kok kayaknya aku mau ngasih orang itu, gitu. Itu langsung kasih guys, siapapun itu, walaupun kita nggak kenal apa, kayaknya aku mau ngasih orang itu, kalian kasih, kalian kasih. Itu manjur banget itu penariknya, narikin rezeki uangnya. Kemudian ke pengamen gitu. Terus ke pengamen kita kasih aja dengan senyum loh ya. Ingat pesennya. Kalau ngasih orang, entah itu yang minjem kek, entah itu yang apa namanya, yang minta kayak sedekah atau apa, kita senyum guys, gitu loh menarik. Siapapun orang itu, mau dia bohong atau apa, itu kan urusan dia. Urusan kita kan, kita menarikin rezeki kita. Ngapain kita pakai cembetut, kita kasih. Kadang minjem lah, udahlah, kadang udah nggak ngasih, pakai ngedumel gitu. Kadang udah ngasih juga ngedumel, minjem aja. Itu guys, udahlah kagak dapat pahala kita itu loh kalau ngatain kayak gitu. Beneran guys, apes, serius, coba perhatiin kalian. Kalau nggak berani ya, kalau misalnya ngasih udah pentat, dan itu pun ingat, walaupun nggak ngasih juga kitanya minta bantuin doa, siapa tahu itu narikin rezekian. Nah, kalau pakai pengamen atau apa, kasih aja, kita lo menarikin rezeki kita, bukan karena dianya orangnya bohong atau apa. Kasih aja nih, kasih dengan senyum, sini nih, kasih. Kelaknya biasa lipetin nih. Itu manjur banget itu narikinnya. Kemudian orang yang lagi makan, dimanapun misalnya kita temuin nih, orang itu lagi makan, kita tahu nih orang butuh banget, kayaknya uang itu pas-pasan untuk makan, kita giniin aja gitu kan. Pasti tau lah kalau misalnya dia makan kayaknya kayak orang longso banget, itu kelihatan dari mimik muka, itu kelihatan. Jadi kita lihat, kita tengok, terus langsung kita bayarin. Kadang tanpa kita perlu kita tahu, itu ya bayarin si Anu, kayak gitu. Atau kalau enggak, kalau biasanya ngapain bayar, udah sana, kayak gitu. Itu ajaib juga kan dia. Makasih bang, walaupun tanpa dia tahu kan, pasti ya ampun, pasti kan dia excited banget gitu, terkejut gitu, ya ampun tuh orang bayarin gitu. Nah, dengan terkejutnya dia, itu ajaib buat kita, walaupun kita tanpa tahu dia, kita bayarin gitu. Itu satu juga, walaupun kita tahu, ya udah senyum aja, barakallah, udah gitu aja. Kemudian 11 hewan yang kita temuin, siapapun itu, tapi ingat bukan peliharaan lo ya. Kalau peliharaan itu kan kewajiban kita kasih makan ya, kayak misalnya di luar, misalnya semut, ada semut, kasih dia untuk makan, mereka itu semut. Kemudian misalnya ada miau gitu kan, kasih, walaupun namanya kan namanya hewan kan gini, miau kukuk atau miau kukuk, itu minta kan, melas dianya, melas begitu, masa kalian gak kasih? Aduh, Nyai orangnya gak tegaan kayak gitu. Miau misalnya kukuk, kalian terus kok gak apa gitu, mereka minta. Ya Allah guys, paling berapa sih yang kita keluarin misalnya, tapi inget jangan sisa. Kita lagi makan, tulangnya jangan kita beliin, mama kita beliin lauk satu tuh, kasih, bilang ke tukang misalnya di situ kita lagi ada di rumah makan atau apa, tatanya ada hewan gitu, ya kasih satu, kalian kan pengen rezekinya utuh, bukan setengah-setengah. Masa kita kasih tulangnya doang? Janganlah guys. Itu artinya itu artinya menghargai setiap apapun makhluk itu kan ciptaan Allah Tuhan juga guys. Kita itu manusia, kita sama-sama hidup itu. Pokoknya kalau kalian memikirkan sesama, itu barokahnya banget kehidupan kalian, berlimpah makmur, barokah. Yang namanya barokah kan tahu kan, kalau udah kebarokan Allah Tuhan, itu hidup kalian sangat berarti banget. Kemudian 12 orang yang gak minta tapi kita langsung kasih. Umpama gini, kita tahu nomor rekeningnya ya kan, kita tahu nomor rekeningnya, atau kalau enggak langsung kita kasih ke sakunya, dan
kayaknya oh nih orang butuh kayak gitu, kayak misalnya entah sahabat atau siapa, misalnya gini, kita tahu nomor rekeningnya gitu, kayaknya oh kita mau ngasih dia niatan di sini, udah kalian transfer misalnya, terus uh, terus bilang gini, barakallah ya gitu, barokah Tuhan ya gitu, itu untuk maem ya, gitu, tanpa dia minta loh, dia kan nggak tahu ya, tatonya kan seneng, dengan senangnya dia itu keajaiban buat kita, rezeki buat kita, ketariknya rezeki kita, kesuksesan kita ketarik, kebahagiaan kita ketarik, barakallah ya, berkat Tuhan ya, kayak gitu kalau dia tahu kan. Terus atau kalau enggak pulsa atau apa, kasih aja. Kalau biasanya kalau transfer pulsa enggak nyai ngomong, oh itu ada pulsa masuk, enggak, udah kasih aja, kasih aja, udah diem aja gitu, itu lebih mantap. Terus kemudian misalnya orang kita nggak niatan, misalnya tuker ya udah kasih aja nih gitu di sakunya, nih barokah udah kayak gitu, itu wajib juga. Sedekah yang ajaib, hasilnya ajaib, maksudnya sedekah ajaib itu. Kemudian oh iya, udah cukup itu sampai 12 ya, yang lainnya banyak. Ingat, Nyai selalu ingetin, apapun kita lakukan dengan senyuman, memberi. Kita menerima pun kan kita pasti pakai senyum, kita menerima. Nah, kita juga memberi, kita harus pakai senyum. Terima kasih gitu. Malah kita bilang barakallah, terus terima kasih ya. Kita yang bilang terima kasih loh. Kita yang harus bilang terima kasih. Karena kenapa? Ayo, kenapa? Kita yang ngasih, kita harus bilang terima kasih. Karena kenapa? Dengan memberikan orang itu narikin kerezekian kita. Masa kita nggak terima kasih ke orangnya gitu. Cuman kadang yang Nyai kadang suka miris ya, enggak juga sih ya, karena Nyai yakin rezeki uang dan apapun itu milik Allah Tuhan. Jadi ketika kadang orang berjanji, atau kalau enggak kadang Nyai minta, misalnya speak Nyai jarang minta loh, Nyai lebih banyak ngasih. Kalau Nyai minta itu biasanya orang itu mau dapetin sesuatu, uangnya gede banget, jabatan atau apa, tapi sayangnya kadang dianya gitu, ya udah biarin Nyai gini, udah biarin. Orang pernah kok Nyai yang waktu itu speak aja minta barangnya kecil sih, dibilang penting banget enggak, tapi penting bagi Nyai untuk koleksi, ya adalah pokoknya sesuatu. Terus orang itu nanti tahu nggak guys, ada sesuatu hal yang apes di badannya, tapi bukan karena Nyai loh, Nyai juga nggak tahu Nyai orang apa adanya, karena mungkin Nyai orangnya terlalu waras kali ya. Tapi alhamdulillahnya nggak ada ngedumel kesel atau apa. Dulu iya kadang 1 detik kesel, 3 detik keselnya, tapi Nyai gini, rezeki mah nanti juga diganti Allah, dan tidak pernah salah tempat, dan tidak pasti akan datang ke kita. Itu pesan Nyai. Semoga kalian yang belum sedekah bisa lebih sedekah, yang udah sedekah bisa sedekah lebih banyak dan lebih tersenyum. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, menjadikan kesuksesan, kesehatan. Karena kenapa? Sejatinya sedekah itu tolak bala itu meminimalisir 1, bencana, 2, kecelakaan, 3, kehilangan, 4, kehapesan, 5, meminimalisir orang mau jahat ke kita, yaitu santet. Salam keberlimpahan untuk semuanya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang subuh semuanya.